Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih dan mendapat waktunya untuk hadir dan bersedia untuk kami wawancara interview dari tugas akhir kami audit ini. Sebelumnya kami perkenalkan dulu aja kali ya Bang. Silakan. Saya Leon Iga dan rekan-rekan saya. Ya, untuk saya. Iya. Dengan Bang saya juga Rizal. Saya Dea Kaira. Saya Anzarifa. Saya Keisha. Itu saya dan rekan-rekan saya. Intinya boleh izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, nama saya Saiful Malik Ibrahim. Saat ini saya kerja enggak ya maksudnya? Saya sebagai managing partner di KAP Dr. Andes Muhammad Zain dan rekan. Kemudian sedikit latar belakang pendidikan saya D3 akuntansi keuangan di Universitas Indonesia, kemudian S1 ekstensi Universitas Indonesia, S2 di Magister Manajemen di UI juga, dan sekarang saya lagi ngambil program S3 di UI juga. Nah, kemudian untuk latar belakang atau working experience, saya pernah bekerja pertama kali saya kerja di KAP Dr. Andes, nggak pakai Dr. Andes, KAP Jan Ladiman itu KAP lokal, kemudian lanjut di KAP Salaki, lanjut lagi di KAP Lama Wendra, kemudian saya ke KAP Mulyamin Sensi, Work Stephen. Setelah lulus S1 saya ke RSM Indonesia, kemudian saya sempat di PwC, kemudian saya pindah ke Waskita Karya, balik lagi ke kantor akuntan publik di Kawinata Transport. Setelah itu saya sempat kerja di salah satu grup Fortune 500 gitu, namanya Indobarat Rayon. Nah, kalau kalian pernah dengar Sritex itu yang bikin pilot Indobarat Rayon gitu. Kemudian baru saya pindah atau sekarang di KAP Dr. Andes Muhammad Zain dan rekan. Nah, itu mungkin sedikit background pendidikan dan pekerjaan saya. Jadi untuk ada di buat sekarang tuh long story ya, Betul, sangat panjang dan memang ada milestone-nya sih. Kasih ya Bas. Kami langsung Silakan. saya mau bertanya Bas, sudah berapa lama Bas Syafri ini menjadi seorang Akuntan publik ya. Akuntan publik sendiri adalah pemegang izin dari Kementerian Keuangan. Nah, saya resmi menjadi akuntan publik itu di akhir 2021. Jadi saat ini ya baru di 3 tahun lebih lah. Sedangkan kalau saya ngomongin profesinya sendiri itu udah lebih dari 10 tahunan gitu. Dan syarat untuk menjadi akuntan publik adalah punya sertifikasi yaitu yang namanya CPA. Nah, CPA itu ada beberapa tingkat. Dulu zaman saya itu hanya satu tingkat. Saya masih 4 mata ujian. Itu 2016. Saya dapat CPA 2016, baru berani tanda tangan di 2021. Jadi mengumpulkan tekad, mengumpulkan keberanian untuk tanda tangan, laporan
auditor independen di 2021. Jadi butuh 5 tahun nih untuk saya beneran tanda tangan. jadi akuntan publik. Jadi kalau misalkan saya rampung berarti baru memberanikan diri untuk berbisnis itu sekitar kurang lebih 4 sampai 5 tahun. Ya 3-4 tahunan lah ya, kalau dari akhir 2021. Selanjutnya, kenapa nih Bang Saiful ini tertarik menjadi berprofesi sebagai akuntan publik? Teman-teman nggak kebayang loh, akuntan publik itu kerjanya ngapain? Audit. Terus apa lagi? Memberikan opini mungkin. Ya, opini. Mengeluarkan opini independennya. Pernah tahu apa yang dikerjain nggak? Sedikit gambaran sih ya dari dosen suka cerita. Itu sedikit gambaran ya paling mengulik laporan keuangan, terus meliti ada fraud atau enggaknya, sesuai atau enggaknya, jurnalnya baik atau enggaknya, gitu sih. Oke. Kalau motif saya sederhana. Motif saya dulu ekonomi, ya udah jelas lah ekonomi awal gitu. Terus saya ngelihat kayaknya asik ya di akuntan publik itu, ya bisa jalan-jalan keluar kota, dinas kemana-mana, terus juga yang nggak terkungkung lah atau terbatas dengan waktu gitu. Jadi kita once kita mau misalnya ngajar gitu bisa, terus juga mau ngapain di luar jam kerja normal itu masih bisa gitu. Jadi sesimpel saya melihat bahwa ya tadi jalan-jalannya, terus ada motif ekonominya dan juga waktunya. Itu alasan saya atau motifnya mau jadi akuntan dulunya ketika saya mungkin semester awal kayak kalian nih, waktu saya di D3 saya udah mau jadi akuntan publik dari D3 ketika terbayangkan sih belum ya, tapi ya kayaknya seru aja gitu, jadi pengen lah kayak gitu. Itu sih. Lebih banyak dengan di sini keluar kota atau segala macam banyak eksplornya ya. Betul. Jadi selama saya mendapatkan penugasan, kalau saya mewajibkan diri saya, misalnya kalau keluar kota diwajibkan untuk sekalian jalan-jalan atau rekreasi juga lah. Kita udah sampai ke kota orang, paling nggak ada yang bisa kita explore lah kayak gitu. Itu sih yang jadi terpacu untuk jadi orang sekarang ya. Betul. Oke, Bang Saiful, bagaimana perjalanan Bang Saiful sendiri hingga menjadi seorang akuntan publik? Kayak contohnya kuliah yang ditempuh, ujiannya apa aja yang diikutin, atau dulu saya tuh yang saya sampaikan sebelumnya, saya pertama kali lihat atau tertarik dengan audit itu semester 3 atau 4 lah, sama kayak kalian waktu di 3. Saya ngelihat bahwa audit itu kayaknya menarik, terus juga bisa ketemu orang, terus juga bisa, saya ngelihatnya gitu ya, ngelihatnya motif ekonomi ketika tahu bahwa saya pertama kali kerja di kantor akuntan. Saya mengamati bahwa bahkan di kantor akuntan kecil gitu, para akuntan itu bisa menyekolahkan anak-anaknya gitu sampai ke luar negeri gitu. Jadi saya tahu, wah, bahkan KP kecil aja itu bisa nyekolahin anak-anaknya ke luar negeri. Itu motif itu saya dapetin setelah saya lulus kuliah D3. Kuliah D3, lulus D3, 3 hari setelah saya sidang, saya langsung kerja gitu untuk
bisa lanjut sekolah ekstensi. Ekstensi saya tadi ya, jadi pendidikan saya S1, D3-nya akuntansi keuangan, kemudian S1 saya lanjut lagi ekstensi akuntansi, jurusan akuntansi. Jadi itu sudah sejalan lah dengan proses yang nantinya saya lakukan untuk mendapatkan izin untuk praktek yang bersangkutan. Setelah saya lulus S1 ekstensi akuntansi itu satu tahun setelah saya lulus itu saya langsung ujian di 2016. Lulus setahun ujian, saya ingat banget itu lagi peak season dan klien saya Ancol di sini. Ketika lagi banyak kerjaan, saya beranikan diri untuk ambil ujian CPA gitu, dan alhamdulillahnya sombong sedikit ya, sekali ujian saya langsung lulus gitu. Waktu itu saya manajer posisi saya waktu itu senior auditor. Supervisor saya, senior manajer itu bahkan bisa sampai 5-7 kali ujian baru lulus. Nah, saya alhamdulillah waktu itu sekali ujian lulus. Nah, di situ saya langsung double promotion dari senior ke langsung supervisor gitu. Nah, itu manfaat yang saya dapatkan langsung ketika saya lulus ujian CPA tersebut. Waktu itu ujian CPA masih ada 4 mata ujian. 4 mata ujian, jadi belum sebanyak sekarang ya. Sekarang kan kalau nggak salah ada 11 mata ujian. Dulu 4 mata ujian itu misalnya akuntansi keuangan, akuntansi manajemen atau biaya gitu digabung jadi satu. Nah, kalau yang sekarang kemungkinan kayaknya sih dipisah-pisah gitu ya, kayak gitu. Dan level-levelnya juga banyak. Kalau sekarang kan ada level dasar, level menengah, sama level lanjutan. Jadi mungkin untuk generasi kalian atau teman-teman sekalian itu kalau mau ngambil profesi sebagai akuntan publik, jenjangnya lebih banyak gitu. Tapi ya mungkin untuk mempersiapkan teman-teman jadi lebih matang sih. Jadi itu yang prosesnya dari pendidikan dan juga sertifikasi yang ditempuh untuk teman-teman biar bisa jadi akuntan publik. Itu sih. Belum terlambat kan saya, kalau saya ucapkan congratulations, saya ujiannya baru sekali udah langsung lulus di promosi gitu. Alhamdulillah, makasih. Selanjutnya izin bertanya ya Kak. Siap. Bagaimana sih strategi Kakak dalam menjalani profesi ini hingga mencapai posisi saat ini? Strategi saya sebelumnya itu yang tadi saya sampaikan ya, itu saya tuh 3 hari setelah lulus D3, setelah ujian atau sidang D3, saya langsung apply ke kantor akuntan. Kantor akuntannya kecil gitu, di dekat rumah lah. Dari kantor akuntan kecil saya pindah atau loncat lah ke kantor akuntan yang sudah ada namanya. Jadi saya di kantor akuntan kecil itu ngambil experience atau pengalaman cara mereka audit seperti apa, kemudian apa aja yang dilakukan, sehingga kan kita tahu nih gambaran kalau misalnya saya mau ke kantor akuntan selanjutnya itu kira-kira ketika ditanya kamu udah ngapain aja sih, saya bisa ceritain bahwa ini. Nah itu dari kantor akuntan kecil ke akuntan yang menengah, kemudian saya masuk ke ya top tier lah gitu. Jadi misalnya Big 10, kemudian masuk Big 4. Di situ iya, setelah di Big 4 kita tahu bahwa prosesnya seperti apa, risiko-risiko yang sudah akan dilakukan seperti apa, kemudian
kemudian baru deh saya memberanikan diri untuk join dengan kantor akuntan kecil lain sehingga saya bisa menjadi partner. Kalau misalnya saya di kantor akuntan besar atau Big Four, mungkin jalannya akan sedikit lebih panjang gitu loh. Butuh waktu untuk mencapai posisi itu. Tapi kalau misalnya saya ke kantor akuntan yang lebih kecil di bawahnya, in term of size, saya bisa langsung jadi partner seperti sekarang. Itu sih. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, profesi sebagai auditor ini kan dianggap untuk anak muda sekarang kan sangat berisiko ya Kak. Apa yang membuat Kakak sangat menekuni dalam bidang ini dan yakin berprofesi sebagai auditor? Ngomongin risiko itu balik lagi risk appetite namanya, selera risiko dari masing-masing orang mungkin beda-beda gitu. Risiko itu kan sebenarnya tergantung kita ya, mau ngambil risiko yang rendah, risiko yang sedang, atau risiko yang tinggi. Kalau saya prinsipnya adalah selama risiko itu bisa dimitigasi, ya pernah dengar yang ini kan high risk high return gitu kan. Enggak seperti itu juga sebenarnya konsepnya, tapi risikonya besar, mungkin ada imbal hasil juga yang lumayan besar lah gitu. Jadi nggak di kantor akuntan atau di profesi akuntan publik ini masih banyak kuenya. Selagi kita bisa memitigasi risiko-risiko tersebut, ya kita insya Allah bisa survive lah kayak gitu. Nah, untuk kalian balik lagi nih ke teman-teman masing-masing, risikonya kalian orangnya kayak gimana, selera risikonya, apakah risk taker, risk averse, gitu. Jadi risk averse, jadi balik lagi sih. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, kira-kira boleh tahu nggak Kak, siapa sih tokoh yang menginspirasi Kakak dan berikan alasan mengapa tokoh tersebut sangat menginspirasi Kakak? Dosen audit pertama saya itu namanya Butia Adityasih. Beliau itu pernah menjabat sebagai ketua Institut Akuntan Publik Indonesia. Saya ngelihat yang saya sampaikan di sebelumnya ya, saya ngelihat bahwa kayaknya asik ya jadi auditor gitu, jadi akuntan publik. Beliau itu ngajar, terus juga jadi akuntan publik, terus juga ada profesi lain setahu saya, dan dia juga bisa manage waktu dengan keluarganya setelah di posisi ini ya, setelah di posisi partner ya, tapi kita nggak tahu proses awalnya gitu. Tapi di situ saya lihat menarik nih, itu salah satu tokoh yang men-trigger saya mau jadi akuntan publik. Itu satu, Butia Adityasih. Yang kedua adalah dosen pembimbing saya waktu ekstensi, namanya Ludovico Sensi Wodagio. Dia partner di Moore Steven. Nah, itu merupakan jadi sosok yang saya anggap menjadi role model saya. By the way, Pak Sensi juga dia yang ngasih rekomendasi saya untuk lanjut S2 S3 sih. Terus apa lagi, selain sosok? Udah sih Kak, kayak sosok yang alasan itu. Alasannya itu ya tadi ya, karena bisa banyak benefit ya gitu tadi. Saya juga kebetulan suka sharing ilmu ya gitu. Jadi saya jadi dosen juga di 3 UI, kemudian sebelum saya jadi dosen saya juga asdos gitu kan.
saya ngelihat ya sosok tadi Bu Tia, Pak Sensi, dia bisa ngajar, bisa jadi partner, dan dari sisi ini juga apa ya, dari sisi perekonomian juga kayaknya cukup mapan. Jadi itu hal yang membuat saya tertarik sih. Jadi banyak motivasi. Apa auditor tuh asing terus motivasi dari segi ekonominya juga. Asik sih ya, mungkin kalian nanti cobain deh magang atau kerja di kantor akuntan gitu. Challenging gitu, menantang, tapi ya Pusing dikit nggak ngaruh ya? pusing dikit, banyak sih, tapi ya Pusing banyak nih. nikmatin aja. Mungkin nanti ada dinas-dinas yang bikin refresh ya. Ya, Ada bisa. plus minusnya masing-masing. Selanjutnya bisa sama Industri apa saja nih Bang yang pernah diaudit? Nah, kalau misalkan boleh tahu, Bang Saiful ini apakah seorang auditor spesialis? Kalau misalkan jika Bang Saiful auditor spesialis di industri apa nih? Pertama, saya nggak di industri spesialis gitu. Saya banyak mengaudit industri lain. Pertama kali saya audit itu adalah industri keuangan non bank gitu. Jadi yang sekarang jadi IFG itu pernah saya audit. Kemudian saya pernah mengaudit industri penerbangan, industri konstruksi. Saat ini konstruksi yang banyak banget sih. Jadi beberapa BUMN karya pernah saya audit. Kemudian industri farmasi, industri manufacture, perkebunan, NGO. Jadi waktu itu saya industrinya beragam ya, palu gada lah gitu. Jadi emang ya beruntungnya adalah saya jadi tahu banyak hal untuk industri tersebut, tapi tidak mendalam seperti industri misalnya yang perbankan, itu perbankan aja, tapi saya lebih ke banyak industri sih. Dan selanjutnya nih Bang, bagaimana cara memahami bisnis? Bagaimana cara memahami bisnis, bidang usaha, dan risiko bisnis klien? Nah, maksudnya kalau misalnya ini berikan contoh salah satu klien di industri atau Oke, di audit ada yang namanya understanding client business. Jadi pernah dengar kalau misalnya belajar audit nanti ada yang namanya understanding client business. Itu kalau di tahapan mungkin itu salah satu tahapan awal di mana kita mau tahu nih klien itu bisnisnya seperti apa, kliennya itu bergerak di bidang apa, dan juga risiko terkait bisnis itu kayak gimana. Jadi contohnya, understanding client business itu ada dua faktor. Pertama internal, yang kedua eksternal. Jadi kita lihat contohnya nih, langsung ke contoh industri. Misalnya industri tekstil, manufaktur gitu. Manufaktur, kita lihat faktor, misalnya faktor eksternal ya gitu. Misalnya eksternalnya dia, contoh lah kayak misalnya si Sritex gitu ya, yang bangkrut gitu. Nah, Sritex ini faktor eksternalnya kira-kira apa nih yang bisa mempengaruhi si bisnisnya perusahaan. Contohnya misalnya harga tekstil dari Cina yang mungkin harganya jauh lebih murah, kemudian faktor regulasi, faktor perang dagang, terus juga faktor mata uang, karena mungkin dia harus jualan ke luar negeri atau bahan bakunya dari luar negeri. Nah itu kita harus pastiin bahwa faktor-faktor tersebut dampaknya, terus juga ya ke perusahaan seperti apa. Kemudian dari sisi internal, misalnya perusahaan
mesinnya ini gimana, masih relevan nggak dengan zaman sekarang. Misalnya kalau dia produksi barang gitu, iya tadi misalnya Cina bisa produksi dan harganya jauh lebih murah gitu. Apakah kalau misalnya dengan menggunakan mesin ini kita bisa compete ya dengan perusahaan atau enggak, terus perusahaan lain atau enggak, terus juga dari mesin ini juga produksinya masih oke atau enggak. Nah itu hal-hal dan juga faktor eksternal regulasi juga. Apakah ada kebijakan anti dumping lah, ada kebijakan tarif enggak gitu. Nah itu merupakan satu kesatuan yang harus kita lihat ketika kita mau menerima suatu klien. Jadi ada faktor eksternal, faktor internal untuk memahami bagaimana perusahaan itu bergerak itu sih. Pertanyaan selanjutnya Bang, apakah dalam melakukan audit tim Bang Saiful menggunakan bantuan audit software? Jika ya, namanya apa ya Bang? Nah, ininya diperbayar gak maksudnya? Jelaskan gambaran dan manfaatnya. Oke, kalau sekarang enggak. Di kantor akuntan saya sekarang enggak menggunakan software yang berbayar, tapi mungkin kalau di kantor-kantor akuntan sebelumnya yang before gitu itu kita pakai software misalnya kayak Cashware gitu, itu berbayar. Tapi saat ini kalau di kantor kami itu kita nggak pakai yang berbayar, jadi memang ya kami tailor made lah, jadi menyesuaikan dengan standar audit yang ada. Jadi prosedur atau to-do list yang ada di standar audit coba kita jabarkan ke dalam audit prosedur yang kami lakukan. Jadi nggak ada saat ini enggak, tapi ke depan mungkin kita lihat ke depannya kayak gimana, apakah memang dibutuhkan untuk software tersebut atau enggak. Dan ada yang gratis juga kan ya, kayak misalnya Atlas gitu, itu kan bukan lebih mudah ya, tapi udah dikompilasi ya, hal-hal misalnya kerjaan-kerjaan itu yang menurut standar audit seperti apa itu udah ada di Atlas, jadi mungkin kita coba bisa terapkan gitu. Tapi saat ini software karena costly ya mungkin kita pending untuk ke depan. Iya. Silakan Maya. Silakan. Tadi kan kalau saya itu sempat nyebut kelas ya, di KP Fakultas Ekonomi mempunyai kelas berarti. Terus pandangan Kak Saiful tentang atas PK ini tuh? Oke, Atlas itu tools ya. Atlas itu kan merupakan tools ya. Jadi tools itu gunanya untuk memudahkan para auditor untuk mengerjakan proses audit step by stepnya agar lebih teratur lah. Nah, saat ini kami menggunakan Atlas dan juga ada tailor made lah. Jadi misalnya ada yang kira-kira menurut kami butuh form lain, kita buat formulir lain yang tidak ada di Atlas sebagai komplement atau ya penambah gitu ya di kertas kerja kami. Jadi Atlas itu ya membantu karena sudah melis atau membuat daftar yang harus dilakukan per tahapan-tahapannya gitu. Jadi misalnya tahapan penilaian risiko, tahapan respon terhadap risiko, terus ada tahapan proses reporting, itu udah
udah clear dijelaskan di atlas apa aja yang harus dilakukan step by step, itu sangat memudahkan sih. Iya. Pernah ada kesalahan Namanya ini ya, namanya buatan manusia gitu ya, pasti ada bugs atau yang harus diperbaiki gitu, ada bug fixes ya. Tapi udah sangat oke sih menurut saya, udah cukup komprehensif, tinggal kita melihat proses yang kita lakukan per klien itu seperti apa, jadi lihat lagi case by case-nya. itu yang harus diperiksa lagi. Pasti harus diperiksa lagi. Kenapa? Karena kita harus menyesuaikan sesuai dengan yang kejadian ataupun hal-hal yang kita alami per klien tersebut. Pertanyaan selanjutnya ya, Ya, sekarang. gimana penetapan materialitas dalam proses audit? Materialitas. Kita sambil, kalau satu arah kayaknya nggak asik ya. Tahu nggak materialitas itu konsepnya kayak gimana? Atau apa sih materialitas? Realitas. Yes. Apa? Misal uang 100.000 atau enggak ada. Misalnya uang 1 juta menurut kalian besar apa enggak? Besar, lumayan besar, lumayan besar. Ada yang bilang kecil nggak? Mungkin ya, misalnya kamu bilang 1 juta kecil. Nah dari situ aja udah kelihatan kan, duit 1 juta itu ternyata Beda-beda tiap orang pandangnya sudut beda-beda. pandang beda-beda. Sama aja kayak audit. Jadi audit itu juga kita ngelihat perusahaan gitu, melihat angka-angka di perusahaan itu besar atau kecil tergantung juga dari industrinya, dari besaran size perusahaan seperti apa. Jadi konsep materialitas itu gampangnya ya. Jadi sudut pandang orang beda-beda. Nah kalau di audit itu kita melihat materialitas itu ada beberapa ya. Kalau di kantor saya ada 3 konsep materialitas. Pertama yang namanya overall materiality, kemudian ada performance materiality, terus ada yang namanya clearly trivial gitu. Jadi kalau overall materiality ini kita melihat secara keseluruhan nilai suatu kesalahan ini material nggak untuk laporan keuangan. Nah kemudian ada diturunkan lagi yang namanya performance materiality gitu. Performance materiality itu misalnya probabilitas atau kemungkinan dari kesalahannya tersebut berapa persen. Nah yang terakhir adalah trivial. Nah trivial ini kita anggap kalau misalnya tadi 10% atau 5% dari overall materiality kita abaikan lah gitu. Tapi kita lihat nanti secara agregat. Kalau misalnya secara agregat ternyata lebih dari 10%, kita anggap itu material juga kesalahan. Tapi kalau misalnya satuannya misalnya tadi 1 juta gitu ya 1 juta kamu bilang besar. Nah 1 juta 10%-nya berapa? 100.000. Di bawah 100.000 misalnya ada kesalahan cuma 5.000, ya udah kita ya kalau gampangnya tutup mata lah, 5.000 hilang ya udah nggak apa-apa. Kita kan kalau ngomongin audit itu merupakan reasonable assurance ya, assurance yang enggak bukan kebenaran absolut yang kita lihat, tapi kewajaran yang kita lihat. Itu yang dari audit, jadi proses audit. Nah itu yang ada
konsep materialitas yang ada, overall materiality, kemudian performance. Kalau di tempat saya kita sebut namanya clearly trivial. Jadi nilai yang kecil kita nggak perlu ada penyesuaian lah. Nah itu yang konsep materialitas. Dan sedikit lagi kita ngelihat juga industrinya. Kalau misalnya penetapannya dari mana, kita bisa melihat misalnya kalau NGO gitu, NGO nggak mungkin pendapatan ya, pendapatan namanya perusahaan non profit organization lah ya. Dia kan bukan dituntut untuk mendapatkan revenue gitu, tapi misalnya dia harus spending kayak gimana. Terus ada kita ngelihat public entity atau perusahaan PBK ada bisa menggunakan EBITDA atau PBT, profit before tax. Ada yang pakai misalnya total aset atau total revenue. Jadi masing-masing industri itu beda-beda. Semoga nanti coba buka lagi buku auditnya ya. Terima kasih Mas Rodri banyak membimbing kami. Nah, kita yang selanjutnya nih Oke. kan prosedur audit lanjutan itu kan ada macam-macamnya kayak pengujian pengendalian, pengujian substantif transaksi, terus prosedur analitis, sama pengujian substantif rinci saldo. Menurut Kak Ari bisa nggak kayak berikan gambaran penerapannya gitu dalam audit yang sering Kakak lakukan? Nah, balik lagi ya, kalau ngomongin audit itu kita auditnya berbasis risiko. Jadi kita sebut risk based audit gitu. Risk based audit itu tahapannya adalah risk assessment, risk response, sama yang terakhir adalah reporting. Nah, ketika kita melakukan risk assessment atau penilaian risiko, kita harus lihat nih tadi salah satunya adalah understanding client business. Setelah kita tahu kita pahamin itu bisnis klien seperti apa, kita tahu nih risiko mana yang kita petakan lah risikonya. Misalnya risiko ada di sini, risiko di situ, risiko di sini. Nah, teman-teman inget nggak ya, rumus risiko di audit? IR kali CR kali DR gitu. IR inherent risk dikali control risk dikali sama detection risk. IR dikali CR itu adalah risk of material misstatement atau RMM gitu. Nah, kalau yang si detection risk itu adalah risikonya auditor kalau misalnya dia salah mendeteksi. Jadi inherent risk itu bawaan dari perusahaan, control risk adalah kalau misalnya perusahaan ini ada risiko, dia udah melakukan kontrol apa nih? Misalnya petty cash dia ada berangkasnya enggak, terus ada yang pegang dengan yang dicatat orangnya beda atau enggak. Nah, itu kan kontrol ya. Jadi petty cash ini bisa hilang kalau nggak ada kontrolnya. Nah, kontrolnya apa tadi? Kontrol 1, kontrol 2. Nah, yang ketiga adalah detection risk. Kita sebagai auditor itu mendetek petty cash itu kayak gimana? Kita udah lihat belum nih duitnya ada di siapa, ada berangkasnya atau enggak, siapa yang megang. Nah, itu merupakan risiko. Jadi ketika kalian udah melakukan itu semua, misalnya yang tadi ya, dari inherent risk terus ke control risk. Control risk ini kaitannya dengan test of control. Kita ngecek nih, kita ngetes kontrolnya udah diterapkan atau belum. Kalau udah diterapkan, kita anggap efektif, hubungannya adalah berarti pengawasan mereka terhadap akun-akun tersebut udah cukup oke, sehingga kita bisa menurunkan sampel atau mengurangi pengujian kita untuk hal-hal lain. Misalnya test of controlnya bagus, berarti substantif tesnya atau test of detailnya itu bisa kita turunkan. Kenapa? Karena kita udah percaya bahwa kontrol mereka bagus. Tapi kalau misalnya kita nggak percaya bahwa kontrol mereka
bagus, kita harus tinggiin nih tes kita di proses-proses selanjutnya. Misalnya tes of detail kita ngapain? Kita ngelihat vouchernya udah sesuai atau belum, terus kita harus cek lagi vouching gitu namanya. Nah itu kaitannya di situ. Jadi kita harus tes of control. Kalau tes of controlnya kurang oke, baru kita lakukan tes lain. Tapi kalau yang udah-udah tuh ada nggak sih perusahaan yang kontrolnya itu kayak kurang, misal yang mencatat sama yang megang uangnya itu sama gitu orangnya? Ada aja. Makanya ketika kita menilai, balik lagi ya, professional judgment gitu. Auditor konsepnya adalah professional judgment. Ketika judgment kita, penilaian kita atas penilaian profesional kita menunjukkan bahwa kontrolnya kurang bagus, berarti kita harus ada alternatif prosedur lain nih yang harus kita lakukan selain tadi test of control itu. Pertanyaan selanjutnya, mungkin pertanyaan selanjutnya akan didasarkan Dengan moneter itu kita balikin lagi ke klien, apakah akan diproses hukum atau proses sesuai dengan peraturan perusahaan atau seperti apa, itu urusan klien. Yang kita sampaikan adalah kita menemukan temuan faktual yang kita temui selama proses audit. Kekurangan kayaknya belum pernah deh. Jadi kayak mostly kelebihan bayar emang ada sengaja melebihin gitu. Jadi ada motif ekonomi yang muncul lah ketika kita melakukan hal tersebut. Itu sering terjadi ya, Bu? Hal seperti itu di perusahaan. Kemungkinannya ada gitu. Jadi risiko itu ada. Jadi harus kita lakukan pengecekan gitu. Karena ya balik lagi namanya apa ya, kita berhubungan dengan dana perusahaan, catatan perusahaan, itu yang harus kita cermati sebaik-baiknya. Jadi emang harus teliti banget waktu lagi meriksa itu ya. Kita lihat hal-hal yang material dulu lah gitu. Terima kasih Bang Saiful. Mungkin yang selanjutnya itu kan saat ini Bang, kita tuh sering mendengar tentang big data. Nah, kalau menurut Bang Saiful tuh apa dampak dari big data itu Bang untuk proses audit saat ini? Kalau saya sih jujur belum diaplikasikan gitu ya, masih not applicable di tempat saya. Tapi sependek pengetahuan saya, big data itu adalah data yang besar ya. Ketika kita bisa memanage data yang besar itu, keuntungan buat kita, iya kita punya resource gitu ya, yang cukup lah untuk, ya bukan cukup, tapi at least kita punya resource yang bisa kita gunakan untuk melakukan, misalnya gitu, kita benchmarking dengan peer klien, misalnya dari bank A dengan bank B, terus asuransi A dengan asuransi B. Ketika asuransi, industri asuransi lagi naik, kenapa ini turun? Kalau ketika klien kita turun, itu kita lihat dulu nih, ya dari proses audit kita nggak hanya ngecek angka ya, kita juga ngeliat rasio gitu ya, rasio misalnya current rasionya kayak gimana, ini kenapa turun ketika orang lain naik. Nah itu merupakan, ya menurut saya sih big data ini bisa ngebantu ya, asal kita tahu cara menggunakannya dan data itu ketersediaannya seperti apa, apakah real time kah, atau kita harus butuh waktu untuk ekstraknya atau seperti apa. Nah itu jujur kalau saya
belum terekspos langsung sehingga saya belum bisa bicara banyak terkait kegiatan tersebut. Tapi ya tadi balik lagi sekali pengetahuan saya akan sangat membantu apabila bisa sudah punya banyak kegiatan tersebut. Ya, mungkin ini yang pertanyaan terakhir kali ya Bang, bukan pertanyaan sih, mungkin saya minta kayak pesan dari Bang Saiful gitu buat kita tuh, buat menjadi nanti di masa depan kita kayak misalnya mau jadi kayak Bang Saiful sekarang gitu. Pesan Bang Saiful tuh bagaimana ya Bang, biar kita menjadi audit yang profesional dan berintegritas. Balik lagi ya, kalau kita ngomongin profesi itu kita apakah itu sudah memang sudah sesuai dengan risk appetite kita, enggak, terus juga sudah sesuai dengan passion kita atau enggak. Karena jujur profesi akuntan publik ini challenging. Kalau teman-teman lihat statistik dari akuntan publik itu makin lama makin menurun. Jadi kalau teman-teman, kalau saya boleh cerita, weight atau porsi besar akuntan publik itu di umur lebih dari 60 sampai 70 tahun. Jadi akuntan publik itu udah pada tua-tua. Akuntan publik muda itu makin lama makin menyusun. Kenapa? Yang tahu? Mungkin pandangannya udah kayak di audit kan, Audit mungkin susah, capek. kayak kerjanya 24 jam. Kerjanya lemburnya capek banget gitu, bisa ya memang ya jujur saya dulu awal-awal karir mungkin nggak bisa pulang jam 2 jam 3 pagi, ada ya 4 hari dalam 5 hari atau 6 hari kerja gitu, itu emang melelahkan, butuh motivasi yang kuat untuk stay at that track gitu. Jadi ya kalau kalian emang mau berprofesi sebagai akuntan publik, ya kalian harus memang mantapkan niat dan juga harus benar-benar komit gitu. Kenapa? Karena profesi ini profesi yang berat dan juga tapi opportunity-nya masih sangat besar. Jadi ya kalian bisa hidup dari situ, kalian bisa tetap yang tadi banyak keuntungan. Namanya ada plus minusnya lah, tapi profesi ini bisa menjanjikan. Ya kayak gitu sih. Jadi kalau emang teman-teman ada minat, coba explore lebih dalam dan juga belajarnya lebih tekun agar, karena juga sekarang ujiannya lebih kalau bahasa Inggrisnya unmodified opinion. Yang kedua adalah modified opinion, itu dibagi lagi nih ya, yang tadi modifiednya sendiri, kemudian ada yang namanya adverse itu tidak wajar, terus ada yang namanya disclaimer itu tidak memberikan pendapat. Jadi kalau opini wajar, ya artinya laporan keuangannya wajar semua dalam hal yang material. Kalau hal yang tidak material mungkin bisa di skip gitu, gampangnya lah gitu. Nah, kemudian ada opini modified, dimodifikasi. Modifikasi ini adalah contohnya, konsepnya adalah nilainya material tapi tidak pervasif. Pervasif itu menyebar lah gampangnya. Jadi ada yang misalnya akun prepaid atau akun aktual nilainya besar nih, tapi kita setelah kita hitung dan kita lakukan assessment bahwa nilainya nggak wajar nih, material tapi nggak pervasif. Nah itu kita lakukan
dan klien nggak mau ngejas lah, nggak mau melakukan penyesuaian, yaitu bisa kita ketika klien nggak mau melakukan penyesuaian itu kita bisa akui sebagai opini yang dimodifikasi, yaitu tadi modify. Terus saya juga pernah dapat klien yang saya berikan opini disclaimer. Disclaimer tadi ya, kalau modified itu adalah kesalahannya material tapi tidak pervasif. Yang kedua adalah kesalahannya opini adverse, kesalahannya material dan pervasif, nyebar lah. Yang terakhir adalah disclaimer atau tidak memberikan pendapat gitu. Nah itu saya berikan ketika saya tidak mendapatkan akses ke laporan atau ke detail-detail laporan keuangan perusahaan. Jadi ketika kita melakukan engagement atau perikatan, mereka udah oke. Nah, setelah kita masuk, klien nggak memberikan akses kita untuk memeriksa. Ketika kita nggak dapat akses untuk memeriksa, kita bisa antara dua, withdraw dari perikatan. Withdraw artinya menarik diri dari perikatan, atau kita tetap lanjut tapi kita memberikan opini di PMP itu atau disclaimer. Nah itu hal yang kedua yang saya lakukan, saya memberikan opini disclaimer karena saya tidak mendapatkan akses laporan keuangan perusahaan. Kita nggak tahu pasti, tapi mungkin ada sesuatu yang mungkin nggak mau terekspos ke pihak luar selain dari manajemen atau internal. Nah itu merupakan, lagi itu merupakan laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen. Jadi apapun itu ya mereka. Ketika tanggung jawab kita adalah opini. Ketika kita tidak bisa memverifikasi kewajaran dari laporan keuangan, apa yang kita mau kasih? Baik, selanjutnya mungkin dari saya Bang. Kan yang saya tahu dan mungkin yang kamu ketahui kan audit ini kan berbasis resiko ya Bang. Menurut pandangan Bang Saiful tuh mengenai audit berbasis resiko apa ya Bang? Jadi kalau audit berbasis risiko, tiap prosesnya kita harus memerhatikan risiko yang muncul gitu. Jadi ketika kita menerima klien, terus kita melakukan proses audit, ketika kita melakukan completion atau proses reporting atau penyelesaian audit, semuanya pasti ada risiko-risikonya. Nah itu setiap risiko itu kita harus assess, kita harus nilai respon kita seperti apa dan cara kita untuk merespon itu juga bagaimana. Nah itu menurut saya gampangnya dari risk based audit itu seperti apa, audit berbasis risiko. Bisa langsung lanjut. Lanjut. Menurut Bang, kalau Bang Saiful selama bekerja ini pernah menemukan fraud nggak Bang? Fraud ada? Pernah. Jadi tanggapannya mungkin. Oke, kalau fraud itu pertama kan makanya di dalam proses audit atau penyelesaian audit itu ada yang namanya yang tadi saya bilang, kita harus berkomunikasi dengan TCWG atau pihak yang mempunyai discharge with governance, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Makanya kita perlu meeting atau komunikasi dengan TCWG itu adalah kita harus kita bisa mengkomunikasikan hal-hal apa aja yang kita temui dalam proses audit, hambatan kita misalnya ketika memperoleh data, hambatan kita ketika kita komunikasi dengan counterpart atau masing-masing bagian, terus kita menemukan findings apa, temuannya apa, terus juga ada hal-hal yang nggak sesuai dengan standar, itu kita lakukan dengan meeting
meeting dengan HCWG. Nah, saya pernah ketemu fraud misalnya ada kelebihan membayar. Nah itu kita balikin lagi ke manajemen. Ya kalau dari sisi audit mungkin perlu dibuat adjustment atau enggak. Nah terus juga kalau misalnya hal-hal yang misalnya berkaitan dengan moneter itu kita balikin lagi ke klien, apakah akan diproses hukum atau proses sesuai dengan peraturan perusahaan atau seperti apa, itu urusan di sini bisa menjanjikan. Ya kayak gitu sih. Jadi kalau emang teman-teman ada minat, coba explore lebih dalam dan juga belajarnya lebih tekun agar, karena juga sekarang ujiannya lebih panjang sehingga butuh konsistensi dan istiqomahan lah, mental gitu. Itu sih dari saya. Terima kasih ya Bang. Thank you. Mungkin tuh tadi saya sebagai pertanyaan penutup mungkin bisa langsung kita Sekian dari kelompok kami. kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini kita ngobrol enak aja ya.